welcome. This is Adilis Joki Remix. Tapi bohong. Yo, 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 yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijal Jamali, saya dari kelas 3C dengan NPM 223507117. Di sini, saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Birokrasi Indonesia dengan dosen pengampu Bang Budi Krisnanto Sirait, SOS MA. Di sini saya akan menceritakan pelayanan birokrasi yang ada pada lembaga pemerintahan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya dan saat pembuatan surat keterangan tidak mampu di kelurahan saya sendiri yang lumayan rumit dan cenderung mempersulit, dan hal ini merupakan pengalaman pribadi saya sekitar 1 tahun yang lalu atau lebih tepatnya pada bulan Maret 2022. Dan hal ini mungkin sudah banyak yang merasakan akan pelayanan dari dinas sosial yang lumayan kurang pelayanannya terhadap masyarakat yang sangat membutuhkan. Pada dasarnya, reformasi birokrasi ialah merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional dan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi dan ketata laksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi adalah proses penataan ulang birokrasi pemerintah yang meliputi organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Tujuan dari reformasi birokrasi itu sendiri yaitu mampu menciptakan birokrasi pemerintah yang proporsional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Birokrasi harus sepenuhnya mengabdi pada kepentingan rakyat dan bekerja untuk memberikan pelayanan prima, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Semangat nilai inilah yang mendasari pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah di Indonesia. Hal penting yang ada pada reformasi ialah yang paling utama adalah memperbaharui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, baik dalam bidang ekonomi, politik, hukum, serta dalam bidang lainnya. Teori Hegel berpendapat bahwa administrasi negara atau birokrasi sebagai suatu jembatan yang menghubungkan antara negara atau pemerintah dengan masyarakatnya. Nah, dari teori Hegel tersebut, saya memiliki salah satu contoh yang pernah saya alami, yaitu kurang baiknya sebuah birokrasi yang pernah saya rasakan adalah pada saat akan membuat surat keterangan tidak mampu untuk masuk ke perguruan tinggi. Dan ketika semua persyaratan sudah saya kumpulkan, lalu orang tua saya datang ke kelurahan untuk meminta surat tersebut untuk diajukan ke Dinas Sosial Kota Tasikmalaya. Dan pada saat ibu saya ditanya oleh salah satu petugas di sana soal pendapatan ayah saya dalam 1 bulan tidak menentu karena pekerjaan seorang imam masjid atau ustadz yang menjadikan pendapatan ayah saya tidak menentu. Pada saat ibu saya ditanya perihal pendapatan, ibu saya menjawab pendapatan suami saya 800.000 per bulan. Dan pelayanan yang dikeluarkan itu mengatakan hal yang tidak mengenakan dengan berkata, "Masa pendapatan segitu sebulan, Bu?" Sembari tersenyum yang meledek kepada ibu saya. Setelah itu, petugas kelurahan tersebut mengetiklah akan pendapatan ayah saya. Lalu, si petugas itu bertanya kembali kepada ibu saya perihal perguruan tinggi yang saya inginkan. Dan ibu saya menjawab, anak saya ingin masuk ke Universitas Gajah Mada.
Dan setelah menjawab hal itu, orang yang tadi meledek seolah-olah merendahkan ibu saya. Mungkin dengan pendapatan seorang ayah saya yang kurang dari 1 juta, ingin masuk ke universitas terbaik yang ada di Indonesia. Dan itu mungkin sangat mustahil bagi seorang pegawai kelurahan. Setelah beres dengan kertas yang diketiknya, langsung ibu saya mendapatkan kertas rujukan, akan tetapi belum mendapatkan tanda tangan dari Pak Lurahnya. Dan itu harus menunggu sekitar 2 hari, padahal pada hari itu juga bisa, namun lumayan sore. Pak Lurah datang pada sore hari, dan kenapa hal demikian? Karena ada teman saya juga yang membuat itu di hari yang sama, namun jamnya berbeda, tetapi tetap mendapatkan tanda tangan dari Pak Lurah itu. Kenapa saya tidak? Setelah mendapatkan tanda tangan dari Pak Lurah, kemudian keesokan harinya ibu saya pergi ke Dinas Sosial Kota Tasik untuk mendapatkan surat SKTM tersebut. Dan pada saat yang bersamaan juga ada seorang bapak-bapak terlebih dahulu yang melakukan pembuatan SKTM, padahal datangnya lebih awal ibu saya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Dan di sebelah ibu saya terdapat satu orang ibu-ibu, dan beliau mengatakan, "Bu, ketika ingin antriannya dipercepat harus bayar 50.000. Kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Padahal ada nomor antrian gitu. Setelah ibu saya dipanggil untuk mendapatkan pelayanan, dan hal tersebut tentu saja mendapatkan kembali pelayanan yang kurang baik dan cenderung tidak ramah pelayanannya, dan bisa dikatakan jutek kepada ibu saya. Lagi-lagi perilaku petugas dari kelurahan dan Dinas Sosial Kota Tasik sama saja tidak ada yang lebih baik. Tapi tidak berhenti di situ, ibu saya tetap ramah agar mendapatkan SKTM. Dan pada saat petugas yang membaca akan universitas tujuan dari saya, petugas tersebut kembali tertawa kecil yang cenderung meledek. Walaupun dari segi pelayanan yang kurang baik dari petugas Dinsos, akan tetapi dari tanda tangan kepala Dinsos itu sendiri cenderung lebih baik dari petugas kelurahan. Dan ibu saya menunggu sekitar 30 menit untuk mendapatkan tanda tangan tersebut. Ketika sudah mendapatkan surat tersebut dari kelurahan dan Dinas Sosial Kota Tasik, saya langsung mendaftarkan diri dengan mengajukan KIP kuliah pada saat itu. Ya, walaupun saya sekarang tidak mendapatkan KIP kuliah tersebut karena mungkin bukan rezeki saya di sana, dan alhamdulillah orang tua saya mampu menguliahkan saya tanpa bantuan dari pemerintah. Itulah pelayanan publik dalam birokrasi di Indonesia yang pernah saya rasakan, dan saya harap tidak ada lagi korban yang mengalami seperti apa yang saya dan ibu saya alami. Dalam rangka mewujudkan visi reformasi birokrasi, pemerintah yang berkelas dunia, Presiden Joko Widodo mendorong percepatan pembangunan nasional dengan fokus kepada capaian perubahan. Untuk menindaklanjuti arahan tersebut, Kementerian Pan-RB mendorong perbaikan tata kelola yang langsung menjawab pada isu dan permasalahan, khususnya yang berkaitan pada capaian pembangunan nasional melalui program reformasi birokrasi tematik. Reformasi birokrasi tematik merupakan upaya dan sarana yang dilakukan agar birokrasi mampu menjawab serta menyelesaikan isu strategis dan prioritas untuk ditindaklanjuti, yang saat ini difokuskan pada isu kemiskinan, investasi, dan digitalisasi. Sebagai wujud pelaksanaan program reformasi birokrasi tematik, Kementerian Pan-RB telah melaksanakan program percepatan. Diawali dengan daerah piloting yang terdiri dari 3 pemerintah provinsi dan 6 pemerintah kabupaten kota. Tema yang akan menjadi fokus dalam pelaksanaan RB tematik saat ini ialah penanggulangan kemiskinan. Beberapa program yang didesain diharapkan dapat berperan dalam program penanggulangan kemiskinan, antara lain penyusunan proses bisnis terpadu, perbaikan data kemiskinan terpadu, penyelarasan regulasi dan kebijakan terkait, hingga sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan. Daerah piloting akan melaksanakan program reformasi birokrasi berdasarkan rencana aksi yang disusun. Setelah itu, program-program yang baik dapat direplikasi oleh instansi pemerintah lainnya untuk penyelesaian masalah sejenis. Berikut merupakan 9 pemerintah daerah piloting proyek reformasi birokrasi tematik kemiskinan.
tata pelaksanaannya, maka Kementerian Pan-RB mengadakan launching reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan. Dan saya harap pemerintah merekrut untuk orang yang masuk dalam pemerintahan yang membutuhkan pelayanan kepada masyarakat itu harus diseleksi dengan baik dan diperbaiki gitu apa yang semestinya tidak dilakukan kepada masyarakat. Dan beberapa hal tadi sudah terlihat jelas masih ada beberapa orang yang masuk dalam pemerintahan dengan kurangnya pelayanan dengan baik kepada masyarakat yang sudah semestinya membutuhkan. Dan mengenai hal tersebut menurut saya itu menjadi PR besar untuk diperbaiki ke depannya. Dan semestinya memberikan pelayanan yang baik tanpa memberi ketidaknyamanan terhadap orang lain. Dan cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dari video ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya Ijal Jamali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lurah, kemudian yang